Shalom Alihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini ya. 3 macam kiasan di Alkitab ya. 3 macam kiasan. Saudara-saudara, yang paling merah kupingnya adalah Tritunggal. Kalau dibilang bahwa Bapa itu kiasan Yesus, marahnya minta ampun. Padahal ada ayat Alkitabnya. Nggak mungkin Bapa kok kiasan. Ya, Bapa itu ya beneran, masuk Allah kiasan. Ya, saya mau jelaskan ada 3 jenis kiasan di Alkitab. Ya, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama ya. Jenis pertama itu manusia dikiaskan benda. Ya. Contohnya di dalam Galatia 4 ayat 24. Ini perempuan ini seperti dikiaskan Gunung Sinai. Ya. Misalnya Henry Tandianta itu dikiaskan sebagai menara dari selatan Jakarta. Itu kiasan juga. Ya. Menara dari Sentul ya, misalnya begitu ya. Ya. HTD itu menara yang kuat dari Sentul gitu. Itu namanya dikiaskan. Bahasa Inggrisnya disebut alegori. Ya, manusia dikiaskan benda itu disebut alegori. Kiasan juga ya. Perempuan dikiaskan Gunung Sinai di dalam Galatia 4 ayat 24. Disebut alegori. Henry Tandianta dikiaskan menara kuat dari Sentul misalnya. Itu alegori. Ya, jenis yang kedua adalah ini kiasan juga ya, benda dengan benda ya, benda dengan benda ya, pokoknya sesuatu ya bukan manusia gitu ya. Misalnya persembahan ini sebenarnya kiasan dari nanti ya toh, nanti pada waktu kita masuk di dalam tempat maha kudus, misalnya di dalam Ibrani 9 ayat 9 ya. Kemudian lagi misalnya mati dan bangkit bersama Kristus itu dikiaskan dengan baptisan di dalam 1 Petrus 3 ayat 21 ya. Itu kiasan juga. Mati dan bangkit bersama Kristus dikiaskan dengan baptisan. Baptisan itu kiasan dari mati dan bangkit bersama Kristus, itu juga kiasan ya. Korban persembahan itu kiasan, nanti kita bisa masuk ya, masuk atau Yesus berkorban di kayu salib itu kiasan, nanti kita bisa masuk ruang maha kudus misalnya begitu di dalam Ibrani 9 ayat 9. Kiasan di sini disebut figure, bahasa Inggrisnya figure. Kalau tadi orang dikiaskan itu disebut alegori. Kalau benda artinya bukan orang ya, baptisan atau mati bersama Yesus itu, baptisan itu kiasan mati bersama Yesus, itu disebut figure. Jenis ketiga adalah kiasan yang ada hubungannya dengan Allah. Contoh misalnya 2 Tawarikh 7 ayat 20, 1 Raja-Raja 9 ayat 7, Yehezkiel 14 ayat 8. Kalian semua, Allah ngomong gini nih. Allah yang ngomong, kamu akan saya usir atau saya enyahkan dari hadapanku. Kamu cuman jadi kiasan dan bahan ceritaan doang gitu ya. Semua yang berhubungan dengan Allah ini, Allah yang ngomong ya, kiasan, maupun misalnya di dalam Yohanes 16 ayat 25 dan 29. Yohanes 16 ayat 25 dan ayat 29 ya. Selama ini aku memberitakan dengan kiasan tentang Bapa. Ya. Wah, berarti Yesus engkau sekarang sudah terus terang ya, tidak memberitakan dengan kiasan tentang Bapa. Ya. Semua kiasan yang menyangkut Allah itu bahasa Inggrisnya disebut proverb. Maka Anda akan mendapati Yohanes 16 ayat 25 itu kiasan itu proverb. Ayat 29, 16, 29 juga proverb. 2 Tawarikh 7 ayat 20, 1 Raja-Raja 9 ayat 7, Yehezkiel 14 ayat 8, kiasan yang dimaksud proverb. Urusannya dengan Allah. Ya.
Bapa adalah kiasan Yesus sebagai Allah. Yesus itu kan Allah, ya. Tapi karena sedang jadi manusia, maka Yesus memakai Bapa untuk kiasan dirinya sendiri di surga. Disebut the proverb father. Bapa kiasan Yesus. Anda mau marah, marahlah. Ya, untuk menunjukkan bahwa Anda cetek pengetahuannya. Pendeta Romo kalau memarah, marah. Ya. Betapa ceteknya ilmumu, sekolah 12 tahun, 6 tahun jadi dokter nggak ada gunanya kalau kamu tidak paham bahwa Bapa adalah kiasan Yesus, the proverb. Ya, proverb kiasan ini ya, semua kiasan yang menyangkut Allah itu proverb. Kalau manusia dikiaskan itu alegori. Kalau sesuatu dengan sesuatu dikiaskan itu namanya figure. Jadi ada alegori, ada figure, ada proverb. Bapa adalah proverb, gitu. Proverb ya. The proverb Yesus, gitu. The proverb father, disebutnya the proverb father ya. Bapa kiasan Yesus, ya. Clear? Ya, jadi tiga ini harus Anda pahami. Ya nggak usah marah, nggak usah ngotot. Ayat Alkitab menulis kok. Bapa itu kiasan Yesus. Ada Bapa kekal, ada Bapa kiasan Yesus. Bapa kekal adalah gelar Yesus jadi manusia. Ya, sedangkan Bapa kiasan Yesus karena Yesus jadi manusia yang setara dengan Allah ini, maka dia memakai Bapa yang tidak kekal. Ingat, Bapa tidak kekal sebagai kiasan dirinya. Makanya ketika Yesus naik ke surga, Bapa yang tidak kekal ini finish. Bapa yang kekal juga tidak dipakai lagi, sebab Bapa yang kekal itu syaratnya harus fisik. Sesuai Yesaya 9 ayat 5. Fisik tapi rohnya kekal. Yang kekal apanya? Rohnya, bukan fisik Yesus. Fisik Yesus tidak kekal. Bukan fisik manusianya, ya, tetapi roh yang ada di dalamnya, ya. Yang roh yang ada di dalamnya itu kekal, maka disebut Bapa kekal. Ketika sampai naik ke surga lalu kembali sebagai Allah, maka Bapa kekal tidak dipakai. Lalu Yesus kembali gelar semula, yaitu yang terdahulu, yang terkemudian, itulah Alfa Omega. Jadi clear, Anda yang menolak Bapa itu kiasan Yesus itu satu paket. Anda juga menolak Yesus Allah. Saya ulang, Anda yang menolak marah-marah gitu, Bapa kiasan Yesus, Anda satu paket. Anda juga nolak Yesus Allah. Padahal semua ayat Alkitab. Anda belum paham yang namanya konteks waktu. Setiap ayat ada konteks waktunya. Memalukan sekolah 12 tahun, sekolah 7 tahun, nggak paham konteks waktu. Gitu. Kapan Bapa itu disembah oleh Yesus, kapan Bapa ini finish. Kapan Bapa ini kiasan Yesus, ya toh? Ya sebenarnya Yesus sudah very clear sih, ada puluhan ayat yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya apa? Bapa itu kiasan Yesus, sebab Bapa itu roh sementara aku ini fisik. Tidak mungkin fisik sama roh kok satu. Berarti yang roh Bapa itu kiasanku. Itu baru benar. Siapa lihat aku lihat Bapa, maksudnya apa? Bapa itu kiasan. Siapa lihat aku lihat yang mengutus aku, maksudnya itu yang mengutus aku itu kiasanku. Gitu nggak ngerti. 12 tahun sekolah jadi romo, 7 tahun sekolah jadi doktor. Kalah sama anak TK di Stakol. Makanya ikut Stakol ya. Jadi ada 3 jenis kiasan di dalam Alkitab. Alegori itu manusia dikiaskan. Contohnya HTD adalah menara menara yang tinggi dari selatan Jakarta. Nah, itu namanya alegori. Manusia dikiaskan benda. Kemudian yang bukan manusia ke bukan manusia ya, misalnya baptisan itu kiasan mati bangkit bersama Yesus, itu disebut figure bahasa Inggrisnya. Tetapi kalau kiasan dengan Allah Bapa itu kiasan Yesus roh, itu disebut proverb. Ya. Padat, singkat dan clear. Yang belum ngerti jangan cuman modalnya marah-marah, belajar ya toh. 7 tahun, 12 tahun jadi romo, jadi dokter. Dokter, pendeta dokter di tempat kami cukup 8 bulan. Anda langsung paham di atas rata-rata. Ini dibuka oleh Yesus, sebab kami penyembah Yesus. Penyembah Yesus satu-satunya Allah. Baru ini dibuka, Lukas 24 ayat 45.
Nggak percaya, ikut sekolah Alkitab. 8 bulan Anda bisa paham seluruh Alkitab. Jaminan dari GAE, jaminan dari HTD. Begitu baru top markotop. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.